Awalnya sih berat anak 75. Sekarang? Alhamdulillah sekarang udah 54. Wah. Lost 20 kilo guys. 20 kilo. Iya. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon man. Halo sahabat TS, jumpa lagi di channel Yureza Eka Saputra. Tentunya sekarang kita kedatangan tamu yang sangat cantik, ibu-ibu negara. Amin. Tentunya adalah teman-teman dari teman-teman yang lain. Teman SMA lah, teman SMA yang memiliki prestasi. Tentunya cerita yang banyak banget bakal teman-teman yang ada di sini sharing sama teman-teman yang lain. Gimana sih keseruan SMA? Biasanya kan masa SMA itu adalah masa dimana masa paling indah. Pasti dong teman-teman punya cerita yang sangat menarik, lucu, ataupun cerita yang bisa dikatakan nakal. Sebelumnya kenalan dulu lah. Saya Retno Wijayanti, sekarang kuliah di PKN STAN jurusan D3 Manajemen Aset. Wih, anak stan tuh. Oh iyalah. Saya Anindya Arianti Selija, sekarang saya kuliah di IAIN Bengkulu jurusan Bahasa Inggris. Wah, anak bahasa. Kalau yang satu lagi, ibu negara dari Jabodetabek rela-rela datang dari Jakarta ke Bengkulu. Demi podcast. Demi Ngopi. Reza. Iya, thank you Radar. Ngopi. Tahu nggak kepanjangan ngopi apa? Ngobrol Ngobrol happy. happy. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Nur Ain. Sekarang saya kuliah di Universitas Bayangkara Jakarta. Wow. Jurusan hukum. Jurusan hukum, angkatan 17. 18. 18. Nah, ngomong-ngomong kuliah, tentunya sebelum di fase kuliah ada namanya SMA, ya nggak sih? Iya. Nah, jadi yang ingin kita sharingkan sama teman-teman yang di waktu SMA ingin ke kuliah pasti susah kayak gitu kan, banyak banget cobaannya, ada yang gara-gara nggak lulus SNPTN, SBMPTN, SNPTN. Jadi kita singkat cerita nanti bakal sharing sekalian ya untuk dapat STAN, dapat IAIN sebagai duta, terus juga kuliah di Jakarta. Gimana sih keseruan dari teman-teman? Yang pastinya cerita dari SMA dulu dong. Emang kenakalan apa aja sih dari teman-teman di SMA? Dari siapa dulu? Dari Ana. Kayaknya Ana menarik. Anak-anak paling menarik. Kalau SMA tuh kan pernah tuh kami berempat tuh. Boleh enggak sebutin namanya? Boleh dong. Irfan, Indra, Jani sama Nan. Nah, jadi tuh berempat ke Ci kan. Kalau SMA tuh tahu kan tempat Ci. Kemarin udah dibahas di podcast Oh sebelumnya. iya kan. Terus, nah pas di situ tuh lagi makan mie. Habis makan mie tuh tiba-tiba datanglah Pak Heri, tahu kan? Pastilah tahu Pak Heri, siapa yang nggak tahu Pak Heri? Nah, Guru kesayangan Ain bukan? bisa jadi. Nah, pas lagi asik-asik makan, datang Pak Heri. Terus dikejarlah sampai keliling ke kuburan. Kuburan Kampung baja. Bali, kuburan baja, terus lewat polsek, keliling dikejar Pak Heri, baru balik lagi ke SMA sampai ngos-ngosan kayak gitu. Ngos-ngosan. Itu gara-gara bolos. Bukan bolos, iya sih termasuk bolos, tapi apa dah? Apa? Termasuk apa? Iya bolos. Remaja. Kenakalan remaja. Kira-kira itulah sih. Kenakalan remaja tuh biasanya rancu. Betul. Itulah sih pengalaman di SMA yang paling Berkesan. paling berkesan. Sama teman-teman pastinya. Kalau dari Ain dulu lah. Nana dulu. Nana dulu. Kalau dari Nana? Soalnya Ain tidak nakal. Wih, peres. Nah kalau waktu SMA paling bolos, kalau hujan dikit bolos, Wow. terus sampai Ibu Ana 3 tahun sama Ibu Ana terus. Wali kelas. Enggak, pokoknya Sosiologi. diajar terus sama Ibu Ana. Kelas 3 itu Ibu Ana sebagai wali kelas, jadi kan karena dari kelas 1 sama Ibu Ana terus kayak Ibu Ana tuh bilang kelas 1 kayak diem, nggak nakal gitu. Terus pas kelas 3 tuh kayak kenapa gitu, semakin kelas 3 tuh kayak semakin nakal. Jadi.
tuh gak, Jadi. dikit-dikit polos, dikit-dikit Tua-tua polos. keladi berarti. Ya gitu, terus kayak kecewa lah Ibu Ana, cuman Ibu Ana orangnya gak pernah marah yang gitu, nggak terlalu marah gitu, cuman dia tuh suka bilang kayak, Ibu kecewa lah, Lihat. yang dari dulu tuh nggak nakal, tiba-tiba tuh nakal pas kelas 3 gitu. Wis. Berarti guru kesayangan Ibu Nana dong. Ibu Ana. Oh, Ibu Ana, bukan Ibu Nana. Kalau Ain pastilah orang lapangan, nggak usah diraguin. Iya. Telat dulu. Setiap pelajaran bude udah hilang. Keluar main udah hilang. Ini asli. Gimana Ain? Paling sering telat. Padahal rumahnya jauh. Jauh. Lewat lampu merah. Dia pernah lewat lampu merah. Lampu merah kan? Enggak, cuman kalau zamannya SMA itu yang paling nakal paling sih cuma telat doang. Paling emang kan karena rumah jauh dari sekolah. Padahal Jauh dari rumah Nana. Jauh dari rumah Nana. Nana 10 meter kira-kira lah dari teman-teman. Pintu gerbang ditutup 7.30 ya? 7.15, 7.20. Sekitar 7.20. 7.20. OTW dari rumah itu 7.18. Jadi emang 2 menit. jadi emang nggak lampu merah ya. jadi emang posisinya emang sama Dede itu selalu berdua rumah yang paling dekat, tapi emang jauh. Ibaratnya gimana ya? Kayak serasa rumah paling jauh gitu. Jadi ibaratnya dateng terus pagar udah ketutup dan jalan satu-satunya gua sama Dede yaitu nyogok security udah. Wow, berarti Ciyudi sama Ciyudi. Iya, gua beliin sepatu, beliin semuanya dia. Semen? Semen nggak semen. Cuman sepatu doang sih waktu itu pernah. Udah gitu doang. Emang berarti bintang-bintangnya SMA yang ceweknya baru ini, belum yang lain. Ya, bisa jadi. Tapi ngapa teman-teman bisa sampai lulus kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lulus SMA itu gimana cerita ya? Padahal bisa dikatakan sih nakal. Enggak nakal. Nggak nakal. Masih ngikutin prosedur dan aturan sekolah. Oh iya. Bolos Walaupun juga kadang-kadang lanjut. menyimpang. Nah, banyak yang menarik kata orang kisah SMA itu biasanya ada yang namanya cinta asmara. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa gue waktu di SMA kayak ada cinta putih abu-abu? Pernah nggak sih? Kalau nggak pernah nanti kita buka kartunya. Pernah nggak Zina? Eja tahu Eja. Kalau Nana mungkin Kalau Anan positif banyak. banyak Banyak. lah. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas Kelas 1 satu, tuh yang kelas sepatu roda tuh bukan? Siap. Yang sekarang ada di Bekasi. Iya. Sebangku. Cuma sebangku. Dari Anan dulu lah, dari Dari Anan. Nggak ada sih. Dong. Yang pertama, yang SMA aja sih, yang Kelas satu sih SMA. nggak pernah suka sama cowok. Tapi lebih ke baper. Tapi ditinggalin cowok. Wow. Dulu Anan nggak sesempurna ini. Iya. Ya kan, tahu kan dulu, tahu kan. Iya. Coba ceritain dong. Ceritain dong gimana bisa tipsnya. Siapa yang Iya. udah Karena kalau Anan dulu orangnya big size dan sekarang bisa jadi langsing seperti ini. Minum obat langsing. Enggak. Ain jual. Obat diet herbal. Ceritain kan pengalamannya. Kelainan. Kalau kelas satu tuh pernah suka sama orang, tapi ya karena dulu kan belum terlalu puber gitu, masih badan masih gede, masih lebar kan, terus belum glow up lah istilahnya. Wow. Jadi yang hitam kayak gini minder. Glow up. Nah mungkin Ratna sabar Ratna. mungkin nggak ada kan cowok yang mau ngelirik cewek yang gede kan, gendut gitu, nggak ada. Nah mulai kelas 2 tuh mutusin untuk diet. Wow. Berarti udah masuk 4 tahun ya? Kita tamat 3 tahunan ya? 5 tahun. Oh 5 tahunan ya. Dietnya 4 tahun. Diet 4 tahun. Jadi gimana ceritanya waktu untuk Dari berat badan berapa? Iya. sekarang berapa? untuk Oh. dietnya? Perlu dibahas di sini. Iya dong, tips dan trik. Trik diet dong kakak. Karena di luar sana masih banyak orang gemuk tapi belum semangat untuk diet. Iya, karena nggak konsisten. Ya, oke. Sakitin dulu. Dietnya Iya. kalau ala Anan sih Disakitin Ya. dulu kata Nana. Kurang ajar emang ini.
Jadi yang pertama itu harus ada niat. Niat. Dari hati kan, niat Yang dari pertama diri niat. sendiri untuk bisa kurus gitu. Nah, yang kedua itu kemarin tuh sempat disupport sama ibu kan. Terus dibikinlah makanan-makanan yang sehat, terus jaga pola makan. Yang terpenting sih olahraga juga gitu, Olahraga rutin. Kalau Anan kemarin waktu proses dietnya itu jogging pagi sama sore. Itu setiap hari selama kita libur waktu mau naik naik kelas dari kelas 1 kan kita mau ke kelas 2 kan. Nah, selama libur itu Anan melakukan diet gitu. Tapi emang turunnya nggak terlalu nggak terlalu cepat gitu. Jadi perlu proses. Awalnya sih berat Anan 75. Sekarang? Alhamdulillah sekarang udah 54. Wah. Loss 20 kilo guys. 20 kilo. Iya. Nah, tadi kan Anan dari berat 75 turun ke 55. Jadi ya. turun 20 kilo dengan tips yang pertama niat. Yang kedua Support orang terdekat. tua, teman-teman, pacar. Oh, belum ada pacar. Oh, masih jomblo. Berarti masih berharap sama yang sepatu roda. Atau yang satu lagi yang orang Cina. Yang orang Cina di daerah atas. Waktu itu belum kenal. Orang nganggut. Siapa? Jangan yang Siapa kembar. itu? Oh, kembar. Yang kembar. Yang Berarti, galau. berarti sempat itu. Sempat. Gimana ceritanya tuh? Oh, Nah, itu yang kedua. Yang kedua support dari teman-teman, Terus keluarga. Yang ketiga jaga pola jaga makan, pola terus makan, olahraga. Nah, itu ada 4 trip dari tips. Ya. 4 tips dari Anan yang dulu bisa dikatakan gini, gitar Spanyol sekarang jadi gitar Indo. iya. Gitar itu ya jadi. Nah, kalau untuk itu kan udah ada kisah asmara sama pola diet yang Anan ceritakan. Kalau dari Ratna gimana? Berjuang dari stan SMA ya enggak, In? Ini cerita masuk stan atau Cinta Dulu. Cinta langsung ke stan. Langsung ke stan. Iya. Dari cinta kan siapa tahu ada supportan untuk masuk ke stan. Atau yang nyupport yang Ada lagi kan? dinas di Jakarta. Oh iya. Yang lagi di mutasi. Dadah dulu dong, bisa Gimana kabarnya? Jaga kesehatan ya. sakit, men. Semoga sehat selalu. Dilindungi. Kayaknya baper deh. Lanjut nah. kalau cerita masuk stan sih awalnya tuh emang dari tapi kan cerita pas Cinta, awal dari SMA. Cinta dulu. Pernah Berarti- mengalami cinta? Berapa tahun? jomblo dari lahir. Wow, berarti sama kayak Nanda. Ada podcast sebelumnya, Nanda kan dari lahir Nanda juga dan jomblo. Nana. Nanda dan Nana, double N. Bisa DM nanti, anak stan. Kalau cinta di SMA paling suka sama orang tapi bertepuk sebelah tangan. Inisial deh. Inisial deh. T. Bukan. Itu baru-baru. Iya. Siapa A. Nan? Siapa Nan? Coba tebak. A. Ada kelas. Benar. P. Pandu. Bukan. Jadi kayak kalau di SMA paling cuma suka sama orang tapi nggak disukai balik. Woi. Udah tak terus gitu sih. Gitu-gitu aja kalau cerita cinta SMA. Kalau SD pernah sempat suka nggak sama teman satu bangkunya? Enggak lah. SD Emang siapa teman satu bangku Ratna waktu itu? Paldi. Paldi. Dulu emang gimana bisa duduk sama Paldi? Emang kalau waktu SD itu sama gurunya didudukin cewek cowok jadi sama Paldi. Oh, berarti udah teman lama sama Paldi ya. Biasanya emang cinta tuh di lingkungan dekat. Oh. Jodoh sih. Jadi bisa sampai langsung ke stan tuh gimana? Jadi Enggak, di SMA kan ada kelas 3 waktu itu. Sempat suka. Yang T, yang lagi dinas di Jakarta.
Itu gimana ceritanya? Setelah itu ya. Oh, setelah lulus itu. Ya. Pas Oh. udah kelas stan, yang itu tuh. Nggak usah diceritain. Enggak, enggak. Gimana ceritanya? Nah, Cerita apa? Masuk stan. iya. Kalau awalnya sih kayak emang cita-cita dari kecil tuh bukan masuk stan, bukan jadi PNS, cuman mau jadi poluan kan. Tapi karena satu dan lain hal kayak nggak bisa gitu kalau mau ikut tes poluan, jadi kayak pas kelas 3 itu kayak ada seminar kan yang di Horizon, jadi tuh kayak sama orang tua. Nah terus pas disitu tuh kayak tertarik dong sama stan, siapa sih yang nggak tertarik gitu. Nah terus tuh kayak ngobrol sama orang tua, terus orang tua juga setuju. Tapi pas terus tuh di tahun 2018 itu 17 akhir itu ikut les, tapi cuman kayak kan lesnya itu di akhir, cuman tesnya tuh kan di awal 2018. Yeah. Jadi kayak waktu istirahatnya tuh lama, jadi kayak belajar itu nggak maksimal gitu, dan juga kayak nggak suka ngobrol sama orang tua gitu loh, kayak maunya apa, cuman ya terserah sama orang tua. Nah terus kayak di 2018 itu kan lulus, di 2018 itu lulus ikut SN nggak lulus. SN nggak lulus. Oh dulu berarti di angkatan kita tuh ada namanya SN, SBM, sama Mandiri. Kalau sekarang kan udah beda, ya kan? Masih sama. Bukan, namanya udah beda tapi kalau nggak salah. Lanjut. Nah, terus kan di SN nggak lulus, kayak salah pilih lah pas di SN. Terus pas di SB emang sama sekali nggak belajar, di SB sama sekali nggak belajar, jadi juga nggak lulus di SB. Terus kayak ikut mandiri, nggak ikut mandiri, jadi nggak boleh gapir kan sama orang tua, jadi dipaksain, ini maksa buat kuliah di UMB kemarin. Nah pas maksa buat kuliah di UMB itu ternyata kayak hasil maksa tuh nggak baik gitu, kayak akunya sendiri tuh kayak tertekan juga kan, kayak nggak bisa ngejalanin gitu loh, karena terpaksa, bukan niat gitu kan, Dari hati. bukan niat dari hati mau kuliah di sana. Jadi awal 2019 itu kepikiran buat mau berjuang lagi lah di stan, kayak mau ikut Berarti les di lagi. tahun 2018 Ratna gagal. Gagal total. Nah di 2019 itu kayak awal niat lagi buat kayak karena sebenarnya itu kayak karena merasa nggak bisa loh ngejalani sesuatu hal yang terpaksa gitu, jadi kayak niatin buat ikut les lagi dan ikut tes lagi, berjuang gitu. Dan Terus akhirnya alhamdulillah dan sekarang wih. Manajemen aset. Wow. Aset Aset negara. Nanti kalau misalnya ada untuk belanja teman-teman tolong dikasih ya. Korupsi 500 juta jadilah. Wah, integritas dong. Wah, Yang integritas. ngasih support sama masuk stan siapa? Tolong jujur. Jadi selama Jadi gue yang polos ya. Slow. Jadi, Punya kita semua. selama dari 2019 awal sampai tes itu kan ngelewatin tuh nggak mudah gitu, kayak Banyak tantangan kayak gitu. rintangan gitulah. Nah terus tuh kayak suka kan punya sahabat juga, kayak punya temen juga, jadi kayak apapun Punya tuh gebetan juga, ya enggak? nggak punya gebetan. Terus kayak selalu cerita gitu, kayak gimana ya, capek banget kayak ngejalanin sesuatu yang tuh yang nggak bisa gitu, pokoknya suka curhat gitu lah. Dan akhirnya tuh kayak nemu lah orang yang bisa jadi tempat curhat gitu. Gitu. Nama pangkalnya siapa tuh kalau boleh tahu? Cowok atau cewek? Cewek ada, cowok ada. Iya. Jadi Ratna bisa sampai ke stan itu perjuangan luar biasa. Luar biasa. Salah satu faktornya adalah support tadi. Support orang tua ya. Yang pertama tuh support orang tua, doa orang tua gitu. Doa teman-teman. Siapa tahu kan teman-teman untuk buat Ratna naik ke stan tuh doa di sepertiga malam kayak Ain, Iya. kayak Anan. Lihat mukanya udah Ditikung. sering kena air wudhu. Ditikung di sepertiga malam. Ditikung. Ditikung di sepertiga malam. Oh. Biasa sih namanya percintaan kan Biasanya masih sepertiga malam tidur. enggak sih, mendoakan teman-teman. Nah, kalau tadi kan Ratna sudah, Anan sudah, coba dari Ain. Pasti penasaran enggak? Ain ini bisanya cuman hanya mengasih pertanyaan. Iya. Ibarat kalau pakai bahasa Bengkulu, nimpo. Nimpo itu lebih ke arti kayak gimana?
Kalau bahasa Kayak Indonesianya ditumpuk gitu. ditumpuk. Iya, Bukan ditumpuk. sih, kayak nambah-nambah perbincangan Iya, kayak iya. gitu. Nah, kalau dari Ain gimana sih tentang SMA-nya? Tentang kasmaran, Bucin. bucin, yang inisial Aldi bukan? Salah, al, susah move on. Let's move on. Iya, soalnya kemarin ketemu sama si A di pantai nyari mana Riza katanya, sama Ain. Oh. Terus dia cemburu. Emang iya? Enggak. Gimana ceritanya? Gak ada cerita apa-apa sih. Nanti Aldi nonton. Jangan disebutin merek. Oh iya, salah, bukan Aldi sih, itu tuh Aldi nama samaran. Sebenarnya namanya Faisal. Pernah. Tak. Kau. Gimana? Potong. Jadi Tips move on. tips Anjay. move on. Dari siapa dulu? Enggak. Ain. Oh, dari Ain Kan dulu. yang paling susah move on itu menurut gue sih emang gue susah move on karena gini, waktu zamannya SMA dulu emang sempet pacaran, cuman itu pacaran dalam waktunya nggak lama, sebulan 1 bulan doang sih kalau nggak salah, cuma 1 bulan. Terus biasa ada orang ketiga. Nah, Ujung-ujungnya orang ketiga lagi. Iya. Enggak. Oh Bentar iya, ya. ujung-ujungnya Bentar. Sepertiga malam. Sepertiga malam. Di sini gue orang ketiga. Jadi udah pacaran cuma sebulan, terus emang putus gara-gara dia ketahuan jalan sama cewek. Terus ya udah gitu kan, putus. Ya namanya emang gue orangnya tipenya emang susah move on. Nah, di satu sisi juga pas pacaran itu dia kenal sama keluarga gue juga kenal sama keluarga dia. Jadi berarti kayak susah gitu Wih, ngelepasin. udah saling kenal kayak Udah gitu saling ya nggak kenal, sih? betul. Pacaran sebulan gue bisa move on itu 3 tahun. Wow. Jadi selama saya oke pacaran itu baru masuk awal SMA. Setelah itu selama kelas 2, kelas 3 bukannya sombong, cowok banyak yang deketin gua. Ada Wah, yang serius. anjir. Ada Wadidaw. kalau jauh. Benar. Apa namanya? Cowok banyak yang deketin, ada yang nembak, cuman karena emang gua orangnya Nggak mau. belum ngebuka hati, jadi ya gua Sama adik kelas buka hati kemarin. Nah, itu cuma sekedar itu doang. Untuk pelampiasan sih. Itu. Pelampiasan. Cuma Oh, cari-cari pelampiasan. hiburan doang. Jadi bukan sebatas cowok aja yang fuckboy, cewek juga. Fuckboy. Itu selama itu gue bisa move on pun pas gue udah di Jakarta sih. Waktu masih di Jakarta masih sering Masih sering kontak juga. Tapi Pada Jakarta kami semua sering karena lihat ada yang baru. Iya. Tapi walaupun ada yang baru masih juga orang Iya, lama. soalnya sering bikin snap ya nggak sih? iya. Sering video callan sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi harapannya semoga bisa balikan. Enggak, Enggak. sebenarnya gini, kalau pacaran itu tipsnya move on itu sebenarnya oke, kalau kita pacaran jadi mantan nggak harus jadi musuh, jadi teman boleh atau jadi teman sharing boleh gitu kan, cuman ya jangan maksain orang, kalau misalnya dia udah nggak mau ya udah gitu. Tapi kan. gimana konsepnya kalau seumpamanya kita udah mengungkapkan sayang, melihat dia udah punya pacar baru, pasti ngerasa cemburu dong. Ngerasa. Gimana sih cara Gue tipsnya? setelah putus dari dia, gue nggak pernah pacaran, sedangkan dia udah ganti-ganti cewek. Iya benar kayak Nah, gitu. Tapi menangnya di gue gini, selama dia pacaran sama cewek, mamanya selalu WA gue. Wih. Berarti udah dapat lampu kuning. Bukan hijau lagi. Habis menikah langsung merah. Ini tuh siapa sih? Mama nggak suka main itu gitu ngomongnya sama gue, mamanya tuh. Dengar. Jadi gue berasa kayak ya gimana gitu ya. Gitu Semoga kan. mamanya si A nonton. Siapa tahu kan? Sempet berantem sama ceweknya waktu itu, tapi gue telak dibela Sama dibela. mamanya. Betul. Wow. Dimatian sama mama dia. Berarti sekarang Ain udah punya pacar baru atau gimana? Masih jomblo? Masih single. Single sih. Enggak ah. Enggak. Jadi Jangan. Nah sebenarnya move on itu yang penting tipsnya itu kita buka hati buat orang, itu aja sih. Kalau kita udah punya orang baru, Buka bisa hati, lupain orang yang buka lama. hati buat orang, tapi kenangan masih kayak yang lama. Iya. Ibarat orang baru sebagai pelampiasan. enggak sih, enggak. Ain enggak kayak gitu Nah orangnya. kalau sekarang udah enggak ini lagi sih, udah teman-teman biasa doang. Jadi tips untuk move on dari Ain tadi, Ikhlas, Ikhlas. terus Yang kedua. belajar kalau emang mau itu belajar buka hati buat orang aja. nah itu yang pastinya yang ketiga kenalin mamanya. Ya, Mamanya baru Iya, ada. Mbak. adalah benteng guys. Iya.
Tadi udah berbagai macam cerita dari teman-teman, tips move on, tips kurus, tips masuk stan, iya nggak sih? Yang pertama apa yang stan tadi? Belum dijelasin, usaha, orang support orang tua, terus Bersahabat. sahabat, yang pastinya doa di sepertiga Niat, malam, niat itu. Kalau stan itu punya Allah, jadi mintanya sama Allah gitu. Wih. Gue juga masuk kuliah di Jakarta sebenarnya nggak ada niat sama sekali sih buat kuliah di sana. Iya, ngomong-ngobrol, kita lupa Iya, kan? lupa. Ini juga lupa. Cuman Ran aja yang dibahas tentang perkuliahan. Ya, gimana dari Aitom? Kalau masalah kuliah sih sebenarnya waktu itu ke Jakarta bareng teman-teman semuanya buat tes Poltekip. Oh, Poltekip. Tes Poltekip karena emang badan gue kecil jadi nggak masuk di tinggi badan. Nah di situ Minusnya di situ. Betul, nggak masuk di situ. Terus kan karena saudara gue kan juga banyak tuh di Jakarta. Nah kebetulan saudara gue ini ada di Bekasi sih, di Bekasi. Terus di situ dia bilang di situ juga gue posisinya nggak dapat unit karena emang gue mau SNMPTN unit nggak dapat, terus SBM SBM juga nggak nggak dapat. dapat, kan cuman mikirnya kayak ya udahlah keluar aja lah dari Bengkulu gitu kan, coba cari suasana baru. Akhirnya ya udah gue mutusin ke Bekasi buat kuliah di sana. Dan akhirnya Dan akhirnya diterima. diterima. Jurusan apa tadi? Jurusan hukum. Wah. Di Universitas Bayangkara. Enak Keren. sih sebenarnya kita kalau berani buat keluar dari wilayah misalnya tempat tinggal itu lebih ke kita satu jadi orang yang mandiri, berani, terus juga Relasi ketemu kita orang juga baru. banyak, ya Betul. nggak? Relasi. Misalnya kayak Ain main ke Papua, ada teman di Papua. Ain main ke Bekasi, kemana aja lah, bisa banyak banget teman-teman. Betul. Betul. Itu cerita unik dari Ain. Tapi setidaknya sekarang untuk perkuliahan gimana? Aman. Aman sih, aman. Covid ini yang diliburkan nggak atau aman, gimana? kuliah online ini sih yang bikin pusing gitu doang. Sebenarnya sih menarik kita untuk bahas masalah kuliah online ini, tapi kayak ada batasan waktu yang emang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Betul. Mungkin bisa di pertemuan selanjutnya ya nggak sih kalau Ain balik lagi ke Bengkulu. Soalnya iya, demi Soalnya podcast. pulangnya 2 tahun sekali, dan sekali iya. kayak 2 minggu doang sakit hati. Iya, besok udah pulang ini rela-relain ke sini. Demi teman-teman sih, lebih tepatnya. Kalau Anan sendiri gimana sih bisa dapat langsung kuliah kayak gitu yang bisa dikatakan lumayan terkenal juga sih di daerah ini. Iya, iya. Awalnya tuh nggak ada niat mau kuliah di IAIN gitu kan. Pertama itu maunya di UNIP. Oh, net. Di UNIP itu juga nggak lolos SN kan. Maunya memang bahasa Inggris, sama keinginan mau bahasa Inggris kan. Emang basicnya emang di bahasa Inggris. Ya, sepertinya seperti itu lah. Iya. Nah, terus pas SBM juga tes nggak lolos juga di UNIP, jurusan bahasa Inggris juga nggak lolos. Ya udah pas kemarin tuh pas serahin aja kan di IAIN tuh cuman iseng-iseng gitu. Iya nih saya bisa. Iseng-iseng mau ikut tes aja daripada nggak kuliah sama sekali. Jadi ya udah tes di IAIN, habis itu nunggu hasil pengumumannya. Pas pengumuman alhamdulillah diterima di IAIN jurusan bahasa Inggris. Awalnya sih nggak mau terima kan, nggak mau kuliah di sana karena kepikiran jauh gitu jaraknya kan dari tahu kan mana di Iya, mana. bener banget. Ujung kerung ke ujung rukun. Nah, jauh ke IAIN sana kan. Jadi tapi kata orang tua nggak apa-apa daripada nggak kuliah, katanya kan mending di Kuliah di IAIN daripada aja. tidak sama sekali. Jadi- Nah, ngomong-ngomong nih, Nan, itu apa namanya? Kan Nan kuliah di IAIN sebagai jurusan bahasa Inggris. Nah, pasti di situ tuh setiap universitas tuh ada namanya duta, ya nggak sih? Iya. Duta bahasa, duta apa aja? Kampus. Duta kampus, duta, pokoknya banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa menaikin akreditasi ataupun ibarat prodinya. Dan untuk universitas ini loh gadis pilih-pilihan dari universitas, ya nggak sih? Anan sempat terpilih, kalau nggak salah terpilih jadi gadis duta bahasa Inggris, ya nggak sih? Iya, lebih tepatnya itu duta pendidikan bahasa. Oh, duta Itu pendidikan bahasa. Di tahun 2018. Oh, Tahun 2018, tapi 2 tahun yang lalu. Ya, walaupun bukan jadi the winnernya, tapi jadi duta favorit. Wow. Nah, itu pun berkat dukungan teman-teman semua yang udah like dan komen foto dan syarat-syaratnya di IG Duta Pendidikan Bahasa. Seperti itu. Gimana sih caranya bisa tampil di tempat yang paling besar, akbar kayak gitu, sampai bisa menjadi duta favorit? Pastinya kan harus memiliki mental yang kuat, ya nggak sih? Betul. Nah, sebagai anak stan dan dari Jakarta pun juga kayak minder, ngapa gue nggak bisa naik seperti itu? Awalnya sih nggak mau daftar duta itu karena direkomendasikan sama teman-teman kelas.
katanya anak aja ikut karena proporsional gitu kan. Iya. Tapi aku pikir ya masih insecure lah sama Wow. dia sendiri kan. Masih minder lah Iya ya masih nggak sih? minder gitu kan. Jadi tapi teman-teman tetap suranan kan sama ada temenan juga tuh. Jadi ya udah coba aja kan, siapa tahu kan gitu dicoba. Alhamdulillah satu persatu apa namanya kalau gitu Proses. tahapan Proses dan itu bisa tahapan. dilewatin kan. Nah, masuklah ke grand final. Wow. Dan Akhirnya? deg-degan banget terpilih jadi duta favorit gitu, nggak nyangka sih sebenarnya. Berarti untuk daftarnya banyak banget kemarin. Lumayan itu kan kalau di IAIN tuh ada 3 jurusan bahasanya, itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah jadi itu semua pesertanya itu dari ketiga jurusan itu. Seperti itu. Itu akhirnya Anan terpilih jadi seorang duta bahasa. Keren banget. Nah tentunya teman-teman, ini adalah 3 orang wanita dari siswa salah satu SMA di Provinsi Bengkulu yang bisa dikatakan barbar lah. Dan akhirnya sekarang mereka bisa memetik sebuah kesuksesan yang bisa dikatakan dalam tahapannya. Ibarat tangga itu sampai 5 udah naik ke tangga keempat. Mungkin sebentar lagi bakal sukses bersama. Amin. Dan yang pastinya ya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan dari teman-teman yang lain, itu mohon dimaafkan juga. Itu dari lidah untuk lidah, sampaiannya dari teman-teman. Siapa tahu ada yang baperan, ada yang tersinggung. Dia dari teman-teman yang lain minta maaf juga karena ya namanya manusia, ya enggak sih? Mungkin dari itu aja yang kita sharingkan. Mungkin setelah ini kita bakal ada pertanyaan dari Instagram. Tadi kan kita udah bikin snap, itu ada perti. Nah, ini ada dari Instagram pertama kali dari salah satu rekan kita, Rama Maulana. Kurang-kurangi Mary Ain. Balas dong, Gece. Apa yang Ain mau bilang? Merik itu apa sih? Nggak tahu. Nggak ngerti bahasa apa. Merik nggak tahu. Nggak tahu. Berarti Rama Gaje. Lanjut. Nggak jelas. Dari Fajar, tanyakan masalah cinta, Duk. Masalah cinta Ratna gimana sih? Masih dalam proses. Masih dalam proses. Dari salah satu teman kita, Hasan. Anan, tips move on dong. Udah tadi. Udah dibahas. Nah, sekarang udah dibahas dari Instagram. Yang terakhir ada namanya Q&A dari kita. Jadi teman-teman, permainannya gini. Teman-teman harus jawab cepat, terus dengan serempak kayak gitu, sama-sama kayak gitu ya, barengan. Pertanyaan pertama, siap? Siap. Besar atau kecil? Besar. Apanya yang besar? Apanya yang besar? Harapannya besar Wah. seperti itu kedepannya. Kalau Ratna pengennya yang besar. Gajinya pengen besar. Wah, Ain. Kalau besar semua itu enak. Bisa. Gaji besar enak. Rumah Harapan besar. enak, rumah besar enak. Yang punya besar enak juga. Maksudnya yang punya harta kita. Di atas atau di bawah? Di atas. Wah, kurang kompak. Ratna siap. 1, 2, 3. Di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa suka di atas? Kalau di atas jadi bor, kalau di bawah jadi pelaksana. Betul. Kalau Anan Sama-sama. di atas capek, sering kerja. Iya. Kalau di bawah, Di bawah di nyantai. atas tuh yang punyanya. Kalau di bawah, Kalau di bawah itu kan yang kerjanya. oh, kalau Ain, Di atas. kenapa? Ya enak di atas. Tangan di atas lebih berat dari Lebih tangan sering di bawah. kerja ya? Tangan di atas lebih berat dari di bawah. Otak teman-teman ini stack mulu. Di dalam atau di luar? Di Di luar. Di dalam. Wah, tembak dalam. Enakan tembak luar. Nah. Bahaya dong, udah gak nyampe tahu. Di luar dulu, habis itu di dalam. Wah. Kalau di luar kehujanan. Oh, enakan di dalam. Kalau dari Anan? Ya di luar. Di luar. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh. Wih. Diselingkuhin. Diselingkuh. Kenapa Anan sendiri yang berbeda? Selingkuhin. Kenapa Nan? Nggak ada Dari yang alasan. dulu. Nggak ada alasan. Pengennya selingkuh. Udah Tonton pernah ya. selingkuh. Ini udah pernah selingkuh. Tonton ya.
Soalnya kemarin sempat kayak gitu. Gak usah dibahas lagi sih, Paling nanti pecah Sampai piring. pacarnya galau terus curhat ke gue. Wah, emang dasar emang. Gue di anak- Jakarta dia di sini curhatnya ke gue. Parah emang, tapi kedepannya jangan kayak gitu lagi dong. Ya, Nat. giliran udah break mainnya sama temen-temen baru. Pas giliran pacaran gak main lagi. Iya, emang Adil. kayak gitu. Jangan ini ya. Nama aja, Padil. Ratna ngapa pengen diselingkuhin? Canda Dir. Kalau diselingkuhin bisa ngambil hikmah sih. Lebih ngambil hikmah. Kalau dari Ain? Diselingkuhin sebenarnya gak ada yang mau sih diselingkuhin, cuman ya jangan pernah berbuat jahat aja ke orang, karena setiap perbuatan kita itu pasti ada karmanya. Ini ada yang terakhir yang sangat menarik. Jadi jawabnya cepat dan tepat ya. Serempak, saya serempak. Barengan. 1, 2, 3. Lupa pakai sempak atau celana? Jawabnya cepat. Lupa pakai sempak atau celana? Celana. Iya. Gak pernah lupa Pak? Kalau pakai celana lupa nggak? Kan pertanyaan. Lucu dong. Lupa pakai sempak atau celana? Lupa Sempak. pakai sempak. 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 Kenapa? Masa keluar pakai nggak pakai celana Pak? Nah, Benar-benar. itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini, yang telah bersilaturahmi lah ibaratnya, karena ngopi kita hari ini ibarat bisa dikatakan happy banget. Udah lama nggak ketemu, 2 tahun atau 3 tahun, dan akhirnya kita sekarang bisa reuni lagi, bisa silaturahmi lagi, bisa saling dekat lagi. Padahal dulu di waktu SMA kita sering ngumpul sih. Setelah itu udah kuliah banyak di luar, udah mulai pada kerja, susah ngumpul, dan akhirnya inilah ajang silaturahmi kita, ajang perkumpulan kita. Mungkin untuk Ain besok hati-hati di jalan ya. Doanya teman-teman. Semoga sampai tujuan. Iya. Amin. Jangan lupa sama teman-teman yang lain. Kirim Semoga nomor sukses. rekening aja. Siap. Semoga buat teman-teman yang lain, Nana sukses, Anan sukses, Ain sukses, kita sukses bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video ini sebanyak mungkin agar channel ini berkembang dan bantu dukungannya. Dan apabila ada kata ataupun kesan yang kurang bermutu, mohon dibuang dan ambil kesimpulan dan pelajarannya. Reza pamit. Ratna pamit. Anan pamit. Ain pamit. Dadah.